Ya, selamat sore teman-teman dan saudara-saudari saya kasih dalam Tuhan. Nama saya Ariel Heavenly, biasa dipanggil Ariel atau Ezra. Berumur 23 tahun, hari ini ada mau sharing tentang hidup sebagai orang Kristen. Kayak udah tua aja. Enggak ya, maksudnya itu gini loh. Banyak orang berpikir bahwa begitu kita menerima Tuhan, begitu kita mengikut Tuhan Yesus, hidup kita itu akan mulus, tak ada masalah, bahagia, diberkati dan lain sebagainya. Ya mungkin waktu awal-awal kita menerima Tuhan, iya. Kenapa? Karena kita masih baby. Kita masih baby rohani. Kita masih bayi rohani. Oleh karena itu sama Tuhan gak akan dikasih makanan keras. Tuhan Yesus itu adalah Bapa yang Tuhan kita itu adalah ayah yang bijaksana. Dia nggak akan Tuhan kita itu nggak akan memberikan kita sesuatu jika kita itu belum masanya. Jadi kalau misalnya kita masih bayi rohani, kita nggak akan dikasih makanan keras. Tetapi kalau kita sudah dewasa, kita sudah remaja, kita sudah bahkan sudah orang dewasa, ya kita pasti akan dikasih makanan keras. Supaya apa? Supaya kehidupan rohani kita bertumbuh. Jadi bukan berarti karena kita mengikut Tuhan terus masalah kita selesai semua, terus kita nggak akan ada masalah dan lain sebagainya. Bukan. Justru karena kita mengikut Tuhan Yesus, masalah kita akan lebih banyak daripada kita tidak mengikut Tuhan Yesus. Bedanya dengan orang yang nggak bedanya dengan orang yang nggak mengikut Tuhan Yesus adalah nggak ada yang menopangmu. Saat kita mengikut Tuhan Yesus, ada yang menopang, sehingga kita nggak akan jatuh sampai bawah. Ada ayatnya di mana kalau misalnya kita jatuh, kita nggak akan sampai terantuk ke bawah. Ada yang lupa di mana. Tapi jelas dikatakan di Alkitab di Matthew 5 verse 11. Matius 5 ayat 11. Tapi kita baca yang bahasa Inggris. Blessed are you when they revile and persecute you and say all kind of evil against you falsely for my sake. Di situ dikatakan bahwa blessed are you. Tuhan berkata bahwa saat kamu mengikut aku, kamu akan kuberkati. Dan saat ada masalah atau masalah yang atau segala hal yang hanya akan terjadi karena kita mengikut Tuhan dan itu terjadi kepada kita, hal-hal buruk, hal-hal tidak menyenangkan, itu terjadi dalam kita, berbahagialah. Di situ dibilang, blessed are you, kamu akan diberkati Tuhan. Jadi bukan berarti karena kita mengikut Tuhan masalah kita selesai semua. Oh enggak, tambah lebih banyak. Tapi ada ayat dikatakan bahwa carilah kerajaan Allah lebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maksudnya apa? Saat kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, saat kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, semuanya akan ditambahkan ke kita pada waktunya. Tuhan akan menjawab semuanya, Tuhan akan meringankan semua, kita akan tahu gitu loh, kenapa kok kita seperti itu di masa yang tepat gitu, di masa yang depan. Kita sekarang nggak akan tahu. Sama seperti kalau kita ditegur sama orang tua kita nggak akan mengerti kenapa kok aku dimarahi ya, kenapa kok aku seperti diginiin ya. Tapi begitu kita sudah menjadi dewasa, kita akan tahu, oh ternyata karena ini loh, oh ternyata karena ini loh aku ditegur, oh ternyata supaya aku nggak gini, supaya aku nggak gitu, supaya aku belajar disiplin, supaya aku nurut sama orang tua, supaya aku menghormati orang lain, supaya aku nggak jadi emosian, aku nggak jadi orang yang egois.
Jadi jangan patah semangat. Itu yang pertama. Yang kedua, saat kita ada masalah, jangan salah tempat untuk coping. Jangan kita ada masalah terus kita copingnya main game, kita nonton film, kita curhat sama orang. Bukan berarti nggak boleh ya, tapi kalau misalnya cara copingnya kita salah, ya masalah kita nggak akan ada namanya yang membantu gitu loh. Nggak akan ada yang berbeda gitu loh. Kalau misalnya kita saat ada masalah, saat kita stres atau apa, kita ceritanya sama Tuhan, sama kita main game atau apa, berbeda. Kalau misalnya kita main game atau cerita atau nonton film atau apa, nggak datangnya nggak ke Tuhan, itu hanya hiburan semata, nggak lama. Tapi kalau misalnya kita datangnya ke Tuhan, akan ada kekuatan yang timbul dalam hati. Itu kenapa ada lagu yang menyanyikan bahwa sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Kenapa ada lagu yang menyatakan bahwa sekali Yesus tetaplah Yesus? Karena ya hiburan yang benar-benar menghibur kita itu adalah Tuhan Yesus. Saat kita datang ke Tuhan Yesus, disitulah kita benar-benar menerima hiburan yang benar-benar menguatkan kita. Bukan hanya menghibur kita, tapi ada kekuatan yang timbul di sana. Jadi yang mau Ariel sharingin hari ini itu, pertama, kita mengikut Tuhan itu bukan berarti kita nggak ada masalah. Justru kita mengikut Tuhan, masalah kita akan lebih banyak. Tapi bedanya ada yang menopang kita. Kita bisa cerita, ada yang menghibur kita. Yaitu poin kedua. Carilah Tuhan Yesus saat kita ada masalah, saat kita beban berat. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang bisa memberikan penghiburan, memberikan penguatan. Sekian dari saya. Mari kita tutup dalam doa. Saat siang Bapak, saat sore Bapa, saat sore Tuhan Yesus, saat sore Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas kebutuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih atas kebutuhan. Kami sudah mendengarkan bacaan firman-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah segala apapun yang kami lakukan dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan ajari kami Tuhan untuk selalu datang kepadamu Tuhan. Saat kami ada masalah, saat kami ada pergumulan, ajari kami Tuhan, ingatkan kami Tuhan untuk datang kepadamu Tuhan, dan bukan bermain game atau cari hiburan yang lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami Tuhan, agar kami dapat terus bertahan sampai nanti kami pulang ke rumah kami di surga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Thank you guys, God bless you, see you next week.